Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kusian mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengerti gumaman Long Jiang. Kusian mendekati akhir masa hidupnya, sehingga pengetahuan dan pengalamannya jauh melampaui semua orang yang hadir. Long Jiang tidak baru saja mengungkapkan dirinya sebagai naga leluhur, bakatnya jauh melebihi naga leluhur manapun atau rekor naga leluhur jenius yang pernah dia lihat. Kaisarnya, Master Sekte, dan Master Aliansi tampaknya tidak menyadari bahwa konsekuensi membunuh Long Jiang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sayangnya, alasan mereka hilang sepenuhnya sebelum kata setengah dewa. Selain itu, dia tidak dapat memahami apa yang dilakukan oleh seorang jenius sekali seumur hidup seperti Long Jiang di sini di alam Dewa Kilin tanpa penjagaan dan penyembunyian. Seseorang seperti dia seharusnya diperlakukan seperti seorang putri, namun dia tidak bersikap seperti itu sama sekali. Dia bahkan mengincar anggrek roh tulang kilin, yang bagi seekor naga tidak berarti apa-apa, tidak peduli betapa mengesankannya itu. Namun pada akhirnya, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Kusuan menghela nafas di dalam dan mengumpulkan bola energi yang sangat mematikan. Kemudian, dia menjatuhkannya ke kepala Long Jiang. Namun sebelum ia bisa mendekati Long Jiang, hembusan angin kencang tiba-tiba menghempaskannya dan bahkan menyebarkan energi mematikan tersebut. Kusuan berbalik kaget dan melihat Yunce berdiri tepat di tempatnya beberapa saat yang lalu. Dia hendak mengajukan pertanyaan ketika dia pucat pasi. Yunce yang dia kenal memiliki tingkat ketenangan dan keangkuhan yang tidak sesuai dengan usianya dan memungkinkan dia untuk menghadapi bahkan seorang Abyssal Knight tanpa rasa takut. Seolah-olah tidak ada satu pun di dunia ini yang layak menerima emosinya sedikit pun. Tapi saat ini, aura kacaunya sedemikian rupa sehingga bahkan ruang di sekitarnya pun bergerak tidak stabil. Dia juga menemukan petunjuk tentang sesuatu mengerikan yang bahkan menakutkan jiwa kunonya. Apa yang kamu lakukan, Yunce? Simen Borong menggeram dengan muram. Keponakan Yun, Helian Jue juga mengerutkan keningnya. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi, tapi sepertinya Yunce tidak bisa mengubah apapun. Oleh karena itu, kelompok tersebut hanya kaget, marah, dan sedikit waspada. Saudara Yun, Mo Changying dengan cepat menyusulnya. Apa yang kamu lakukan? Yunce tidak menjawab pertanyaan siapapun. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tapi itu sia-sia. Dia setengah berlutut di atas pasir yang berlumuran darah, meraih lengan kiri Long Jiang yang patah, dan bertanya dengan suara serak dan mendesak, "Siapa kamu? Di mana, dari mana kamu mendengarnya?" Dia, awan yang aneh, bertemu asap terang dan melihat cahaya. Dia, cahaya fajar pertama, mengusir angin kekacauan dan memelihara awan aneh. Bersama, mereka tidur di atas hamparan bunga sebagai satu kesatuan. Inspirasi itu muncul di benaknya saat dia memegang sensi dan berbaring di atas hamparan bunga. Sejak itu, sensi sering menggunakan puisi itu untuk menggodanya. Mengingat konteksnya, itu adalah puisi yang memalukan. Hanya 3 orang yang mengetahuinya hanyalah sensi, dirinya sendiri, dan Heling. Dia mengira Yun Wuxin juga diperhitungkan, karena dia telah membacakan puisi itu sebelum makam sensi ketika dia membawanya ke tanah terlarang samsara. Meskipun dia tidak tahu kisah sebenarnya di baliknya. Tapi ini adalah jurang maut. Dunia yang benar-benar terpisah dari dunia lain. Jadi bagaimana naga leluhur bernama Long Jiang ini mengetahuinya? Apakah dia pernah bertemu sensi? Apakah sensi masih hidup? Apakah dia di sini? Apakah dia masih hidup? Dia
Yunce menggigit lidahnya dan akhirnya mendapatkan sedikit kejelasan, tapi tangan yang dia gunakan untuk meraih lengan kiri Long Jiang masih bergetar tak terkendali. Ketabahan mentalnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan pikirannya secara permanen berada dalam keadaan tenang sejak dia memasuki abyss. Dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya seperti ini meskipun dia tiba-tiba mengetahui bahwa Sensi masih hidup. Lalu mengapa hatinya begitu sakit? Mengapa dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri? Kenapa? Suara Yunce membuat Long Jiang mendongak. Ketika wajahnya akhirnya terlihat sepenuhnya, matanya tiba-tiba membeku. Bukan, itu bukan karena dua bekas luka mengerikan di wajahnya. Itu adalah matanya. Bahkan ketika matanya sudah tidak fokus, matanya masih membiaskan ribuan mimpi dan keinginan. Sensi, dia bergumam kosong seperti pertama kali dia bertemu Sensi. Matanya adalah kumpulan bintang terindah yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Dia rela membenamkan dirinya di dalamnya untuk selamanya meskipun itu adalah jurang yang dalam. Itu adalah sepasang mata yang sama yang membuat Long Bai memimpikannya mimpi palsu selama ratusan ribu tahun. Memikirkan bahwa Long Jiang akan memiliki mata yang mirip. Apakah dia? Long Jiang tersenyum ketika dia melihat pupil mata Yunce yang berkontraksi. Tapi itu bukanlah senyuman yang ramah. Itu adalah senyuman berdarah yang penuh dengan cibiran dan kesedihan. Aku tidak menyangka kamu akan mengingat nama ibuku. Darah Yunce membeku sesaat sebelum mengalir ke kepalanya. Semuanya. Ibumu adalah Sensi. Apakah ibumu? Dia begitu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga dia nyaris tidak mengucapkan kalimat itu. Sensi, ibu, di bawah 90 tahun. Gelombang hitam waktu, 9 tahun lalu. Pikirannya kacau balau saat ini, namun informasi khusus ini muncul dan terorganisir dengan sendirinya tanpa usaha apapun. Saat itu, dia merasa seperti disambar sejuta sambaran petir. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan berteriak tak terkendali, "Ayahmu, siapa ayahmu? Mungkinkah kamu?" Senyuman Long Jiang tetap sedingin es dan mencemooh. "Saya tidak punya ayah. Pria itu tidak pantas menjadi ayahku." Dia berada tepat di depannya, dan matanya tampak hampir identik dengan mata Sensi. Namun, itu dipenuhi dengan penolakan dan keterasingan yang menyayat hati. "Aku bahkan sudah lama meninggalkan nama yang diberikan ibu kepadaku, Yunci." Pupil mata Yunce melebar dalam sekejap. Yunci. Dengan bingung, dia teringat dua tablet bambu yang dia temukan terkubur di tanah terlarang samsara saat itu. Salah satunya diukir dengan karakter Yun, dan yang lainnya Si. Itu bukanlah Si Yun, berharap pada awan seperti yang dia pikirkan. Dulu, Yun Si, bahkan ketika dunia terancam terguncang di bawahnya, salah satu pertanyaan terbesar dalam hidupnya, pertanyaan tentang bagaimana Long Bai telah kehilangan kendali begitu parah sehingga dia akan membunuh wanita yang dia cintai dan jaga selama ratusan ribu tahun, menusuk melalui jiwanya. Ternyata, Sensi sudah hamil ketika dia meninggalkan tanah terlarang samsara dan pergi ke alam Dewa Bintang untuk misi bunuh diri. Dan nama anak itu adalah Yunci. Mata yang mirip itu. Jiwa familiarnya, sakit hati yang muncul entah dari mana. Hilangnya kewarasannya sepenuhnya. Tidak heran, dia putri Sensi. Dia adalah putri Sensi dan putriku. Dia putriku. Bahkan jika tidak ada bukti lain, mata itu saja sudah menjadi bukti yang dia butuhkan. Darahnya bersirkulasi dengan kacau, dan pikirannya seperti lautan yang keruh dan bergejolak. Dia menggigit lidahnya lagi hingga seluruh mulutnya penuh dengan besi.
Saat mata dan pikirannya perlahan menjadi jernih, dia melihat noda darah di samping bibirnya, kemejanya yang basah kuyup, tubuhnya yang tertusuk, dan genangan darah yang semakin besar di bawahnya. Hatinya terasa seperti dipotong menjadi jutaan potongan kecil. Dia buru-buru menarik tangannya ketika dia menyadari bahwa dia sedang memegangi lengannya yang patah. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia menutup matanya, menghembuskan seluruh udara di paru-parunya, dan ketika dia membukanya sekali lagi, itu adalah lubang jurang yang dalam. Sementara semua orang menatapnya dengan tatapan aneh, Yunce perlahan mengangkat Long Jiang ke lengan kirinya dan memeluknya erat-erat di dadanya. Kemudian, dia tanpa suara dan perlahan membungkusnya dengan energi yang sangat besar. Cara darah mereka bernyanyi bersama-sama begitu jelas. Itu seperti saat dia memeluk Yun Wuxin. Saya punya anak perempuan lagi. Saya tidak pernah tahu saya memiliki anak perempuan lagi. Hanya, betapa besarnya keputusasaan, yang dirasakan Sensi saat itu. Long Jiang tidak meronta atau mencoba melawan, tapi matanya yang tidak fokus tetap tidak menunjukkan kehangatan. Apa yang kamu lakukan, Yunce? Simen Borong menyipitkan matanya setengah. Yang menjawabnya adalah tatapan mata merah terang. Heaven's Meeting Sword muncul, dan tekanan dahsyat memusnahkan angin dan pasir serta menekan semua orang. Pergi, katanya tanpa emosi sambil memegang Long Jiang dengan tangan kirinya dan pedangnya dengan tangan kanannya, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Kata-katanya menyebabkan semua orang pucat sesaat. Kemudian, mereka mulai tertawa kecil dan gelap. Hehehehe, menarik sekali. Zai Kexi malah tampak senang bukannya marah. Kaisar Helian, sepertinya, keponakan Yun, Anda mencoba memberi kami kejutan yang menyenangkan. Semua orang tahu bahwa Zai Kexi berharap dia bisa mencabik-cabik Yun Ce hingga jutaan keping setelah Zai Liancheng. Sebelumnya, dia tidak punya cara untuk menyakiti Yun Ce tanpa menempatkan dirinya dalam masalah, tapi sekarang, jelas sekali bahwa Yun Ce melakukan bunuh diri. Latar belakang Yun Ce tidak penting pada saat ini. Long Jiang adalah naga leluhur, dan mereka tetap akan membunuhnya. Jadi kenapa dia takut pada Yun Ce? Malah, ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Keponakan Yun, kamu, Helian Jue jelas bingung. Apakah kamu kenal ayahnya atau semacamnya? Apakah kamu berafiliasi dengan naga leluhur? Helian Jue tentu saja tidak ingin kehilangan Yun Ce. Tuhan tahu dia sudah membayangkan Helian Lingzu menikah dengan kerajaan dewa jutaan kali. Tetapi jika dia benar-benar terhubung dengan Long Jiang, dan dia mencoba membawanya pergi, maka Yun Ce tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia perlahan melangkah ke arah kelompok itu sementara pedang besar berwarna merah terang itu semakin berat. Hahaha, ini menarik, Wan Lei tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli apa latar belakangnya, pada akhirnya dia hanyalah seorang anak muda. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia suka ketika dia masih berada di luar alam Dewa Kilin. Orang yang tidak mengenali keadaan dan bertindak sesuai dengan keadaan akan mati muda, tahu. Yun Ce, suara Helian Jue juga menjadi gelap seolah dia memberinya peringatan terakhir. Bang, 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 Yun Ce sedang menginjak pasir, namun terdengar seperti palu raksasa yang menghantam batu. Itu mengguncang hati semua orang seperti orang gila. Turunkan dia, Saudara Yun. Kakak Yun. Mo Changying berteriak panik saat jarak antara Yun Ce dan praktisi setengah langkah kepunahan ilahi secara bertahap memendek. Jadi, dia akan menyelamatkannya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Hehe, Kaisar Helian, kata Simen Borong muram.
Kamu harus tahu apa konsekuensinya jika Long Jiang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jelas bahwa Yun Ce juga memiliki hubungan khusus dengannya. Jika Long Jiang mati, tapi Yun Ce pergi, menurutmu apa yang akan dia lakukan ketika dia meninggalkan alam Dewa Kilin? Memang kita harus bersyukur dia tiba-tiba memutuskan menjadi bodoh. Seandainya dia berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura diam, hanya Tuhan yang tahu apa yang mungkin terjadi. Suara Zai Kexi menjadi gelap ketika dia berbalik, pendiriannya jelas, Kaisar Helian. Kamu tidak akan tetap membelanya, kan? Helian Jue mengalami perjuangan yang tampak seperti perjuangan besar. Pada akhirnya, dia berkata, Kusian, tangkap dia. Dia menggunakan kata, tangkap bukan, bunuh. Jelas, dia masih tidak bisa melepaskan hayalannya mengenai Yun Ce. Kusian menerima perintah itu dan mengangkat tangannya, tapi dia tiba-tiba membeku sebelum dia bisa melepaskan serangannya. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Yun Ce, jadi dia bisa merasakan auranya dan melihat matanya yang menakutkan dengan sempurna. Saat ini, Yun Ce tampak seperti orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kegelapan dan kekejaman di matanya, sepertinya dia telah memanjat tumpukan mayat dan mengarungi lautan darah dalam hidupnya. Dia bersumpah dia belum pernah merasakan aura dan tatapan menakutkan seperti itu seumur hidupnya. Saat Kusian teralihkan perhatiannya, Mo Changying bergegas mendekat dan berteriak, "Tunggu! Jangan serang dia, Tuan. Kakak Yun pasti tidak mengenalnya. Jika ya, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menghentikan kita." Setelah menyela antara Kusuan dan Yun Ce, dia berkata, "Pasti ada semacam kesalahpahaman yang terjadi di sini. Tolong izinkan saya untuk berbicara dengan Saudara Yun sebelum Anda membuat keputusan, oke?" Sebelum ada yang bisa bereaksi, Mo Changying menoleh ke arah Yun Ce dan berkata dengan serius, "Saudara Yun, kamu adalah orang terpintar yang saya kenal. Kamu harusnya tahu bahwa tidak mungkin kamu bisa menyelamatkannya, belum terlambat jika kamu menjatuhkannya sekarang." Bang! Tanggapan Yun Ce adalah mengambil langkah maju. Suaranya sangat keras sehingga Mo Changying merasa seperti sedang menginjak jantungnya. Mata hitam pekat seperti jurang itu membuat jantungnya berdebar kencang. Mo Changying mengertakkan gigi dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah Yun Ce. Dia mengumpulkan segenggam energi bumi yang merusak dan merebut Long Jiang. Kusuan berteriak, "Jangan dekati dia." Mo Changying tiba-tiba membeku di udara. Kekuatan destruktif di tangannya hancur lama sebelum bisa melakukan kontak dengan Long Jiang. Ekspresinya membeku tak percaya, dan matanya yang melebar perlahan turun ke pedang besar berwarna merah terang yang telah menembus tubuhnya. "Aku bilang, siapapun yang menghalangi jalanku, mati." Yun Ce serak, matanya yang hitam pekat sama sekali tidak memiliki kehangatan dan kelembutan yang akrab dengan Mo Changying. Faktanya, dia memandangnya dengan acuh tak acuh seolah dia sedang membunuh seekor semut. "Apa, kamu, tuli?" Bang! Mo Changying hancur berkeping-keping begitu saja. Noda darah dan darah kental mengaburkan pandangan semua orang dan menusuk hati mereka. Siapapun dapat mengetahui bahwa Mo Changying berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Yun Ce, bahkan mempertaruhkan nyawanya melawan 11 ahli alam kepunahan dewa setengah langkah. Serangan mendadaknya juga merupakan pilihan yang dibuat karena putus asa. Dia berharap untuk membunuh Long Jiang dengan itu sehingga Yun Ce tidak membuat kesalahan fatal yang akan membuatnya terbunuh. Tapi sebelum Simen Borong dan yang lainnya bisa melampiaskan amarahnya padanya, Yun Ce, orang yang dia berikan segalanya untuk diselamatkan, telah membunuhnya dalam satu serangan. Darah menghujani Yun Ce dari langit. Namun,
Tidak ada sedikit pun keengganan atau keraguan di matanya. Qu Xian membeku. Helian Jue, Zai Kexi, dan yang lainnya juga membeku. Yunce, kamu, wajah Helian Jue berkerut kaget dan tidak percaya, apa yang kamu lakukan? Dia tidak mengantisipasi hal ini. Pemahaman adalah hal terjauh dalam pikirannya saat ini. Bang! Satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah langkah yang luar biasa, dan kali ini, jantung Helian Jue berdebar kencang. Simen Borong, Zai Kexi dan Wan Lei juga tidak bisa tersenyum lagi. Pembunuhan yang sangat kejam dan niat membunuh yang begitu kental hingga nyaris melampaui imajinasi, semuanya menimbulkan rasa tidak nyaman di hati mereka. Suara ledakan memecah keheningan sementara. Itu adalah Qu Xian yang mengubah lengannya menjadi batu dan melancarkan serangan dahsyat yang ditujukan ke jantung Yunce. Saat matanya bersinar dengan energi yang sangat besar, mustahil untuk mengatakan apakah dia menyerang dalam kesakitan, kesedihan, atau keduanya. Kemanapun tangannya mencapai, ruang terdorong berlapis-lapis, dan lautan pasir di bawahnya terbelah menjadi jurang berpasir sedalam 3.000 meter. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Setiap kali dia menyerang, umurnya akan berkurang sedikit lagi. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi saat ini, setiap kekuatan yang dia keluarkan dipenuhi dengan tekad yang fatalistik. Tekadnya bukan karena Yunce telah membunuh muridnya, Mo Changying. Itu karena dia merasakan bahaya besar dari Yunce. Dia hanyalah seorang Divine Sovereign, namun mata dan kegelapannya, setiap kali dia menatap matanya, dia merasa seperti sedang ditarik ke dalam jurang yang gelap gulita dan tak berdasar. Sebuah jurang yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Kelemah lembutan dan keramahannya dipalsukan. Hubungannya dengan Mo Changying palsu. Kedekatannya dengan Helian Lingzu palsu. Bahkan, fakta bahwa dia diselamatkan oleh Helian Lingzu dan Mo Changying adalah palsu. Dikatakan bahwa seseorang yang berada di ambang kematian dapat melihat sekilas nasib. Sekarang setelah Yunce melepaskan penyamarannya, apa yang dilihat Qu Xian adalah dewa iblis penghancur dunia yang telah memutuskan semua hubungan dengan kemanusiaan dan emosinya. Dunia di mata Yunce dengan cepat menjadi gelap saat kekuatan batu mematikan Qu Xian mengambil alih ruang di hadapannya selapis demi selapis. Hal itu disertai dengan suara gerindra yang terdengar seperti auman marah raksasa yang putus asa. Mencurahkan 60% kekuatannya untuk melindungi Yunci dan sisanya ke lengan kanannya, Yunce melakukan peningkatan dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga. Boom! Pasirnya terbalik, dan batunya meledak. Sebuah ledakan yang cukup keras hingga mengguncang lebih dari setengah alam Dewa Qilin memekakkan telinga saat dia terlempar ke belakang setidaknya beberapa meter. Tanah di bawah kakinya terbelah dan retak seperti orang gila. Sejak hari pertama dia melihat Qu Xian, Yunce sudah menyadari bahwa energinya sangat besar. Meskipun tidak ada bandingannya dengan pengawal yang menemani Mo Beichen, Nan Zhaoming, dan Nan Zhao Guang saat itu, namun ukurannya masih lebih besar daripada milik Long Bai. Yunce sedikit lebih kuat daripada saat dia melawan Long Bai saat itu, tapi dia hanya menggunakan 40% kekuatannya. Tentu saja, Qu Xian mampu mendorongnya sedikit ke belakang. Adapun 11 ahli alam kepunahan dewa setengah langkah, mereka semua sekuat Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang. Helian Jue dan yang lainnya tampak terkejut. Qu Xian telah menginvestasikan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan terbesar yang dapat dilepaskan oleh guru ilahi elemen tanah. Dan yang dilakukannya hanyalah mendorong Yunce mundur sedikit. Ini berarti Yunce, seorang Divine Sovereign,
telah memblokir serangan kekuatan penuh dari Divine Master Puncak dengan satu tangan. Itu juga berarti bahwa kehebatan menakjubkan yang dia tunjukkan di konferensi Dewa Qilin bukanlah kekuatan penuhnya, itu hanya permainan yang terpaksa dia ikuti karena peraturan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan hal ini? Latar belakang dan bakat seperti apa yang dia miliki sehingga dia bisa tumbuh menjadi monster seperti itu, sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan imajinasi dan memutarbalikkan akal sehat. Dia juga berusia di bawah 60 tahun. Jika monster ini dibiarkan tumbuh, dia pasti bisa menghancurkannya seperti serangga. Rasa dingin yang meledak-ledak dan niat membunuh muncul di hati setiap orang. Bahkan Helian Jue pun tidak terkecuali. Yun Ce sangat menakutkan dan rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengakhiri hidupnya di sini. Mereka sangat bersyukur bahwa dia masih muda, dan mereka berada di dunia rahasia yang terisolasi saat ini. Untuk saat ini, situasinya masih dalam kendali mereka. Dia, Yun Ce, harus mati. Zai Kexi mengucapkannya dengan gigi terkatup. Lautan pasir kembali tertekan saat Ku Xian melancarkan serangan lagi. Tubuh kunonya bersinar dengan cahaya berbatu yang tebal saat dia menukik ke arah Yun Ce seperti elang. Dia telah memanggil 3000 tombak batu ketika dia mendekat, dan masing-masing tombak itu bersinar dengan energi yang luar biasa. Yun Ce perlahan mendongak dan menatap mata Ku Xian. Pada saat itu, Ku Xian berhenti sejenak meskipun seharusnya dia tidak melakukannya. Yun Ce terdorong mundur oleh serangannya. Ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari. Namun Ku Xian tidak bisa merasakan sedikit pun kecemasan, kemarahan, atau frustrasi di matanya apapun. Pemuda itu tampak begitu tenang hingga menakutkan. Untuk sesaat, Ku Xian bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan, bahwa mereka telah membangunkan iblis yang berencana menyembunyikan gigi dan cakarnya. Bang! Pedang berwarna merah terang itu tenggelam jauh ke dalam lautan pasir, dan bola cahaya ilahi kuning muncul di tangan Yun Ce. Itu hanya seukuran telapak tangan, namun menarik perhatian dan jiwa semua orang dalam sekejap. Cahaya dalam dari 3000 tombak batu sungguh luar biasa, tapi cahaya kuning ini ribuan kali lebih dalam dari itu. Apa itu? Yun Ce memegang benih dewa jahat yang dia terima dari mendiang Dewa Qilin. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menyerapnya secara maksimal. Bahkan tidak dekat. Namun, benih dewa jahat dipenuhi dengan asal mula Dewa Qilin yang terakhir. Seandainya dia menyempurnakannya saat dia menyerap benih dewa jahat terakhir, kultivasinya akan meningkat pesat. Tapi itu tidak masalah. Rencananya untuk mundur tanpa menimbulkan keributan, peluangnya untuk meroket melalui level kultivasi hanya dalam waktu singkat, tidak ada yang penting lagi. Abis adalah tempat di mana dia harus dengan kejam memotong apapun yang mungkin menyentuhnya sehingga dia bisa bertindak sedingin dan sesempurna mesin. Tapi wanita yang dipelukannya saat ini, adalah putrinya. Keamanannya lebih penting dari segalanya di Abis. Bang! Dia menghancurkan benih dewa jahat ke dadanya. Dia telah mengorbankan semua asal mula keilahiannya selama pertempuran melawan Mo Beichen. Namun, benih dewa jahat tercakup dalam asal mula Dewa Qilin. Sesuatu yang sama sekali tidak ternoda, tidak rusak, dan tidak terdistorsi oleh warisan. Dalam hal kapasitas muatannya saja, itu melebihi asal-usul dewa yang telah dia korbankan di alam dewa. Oleh karena itu sudah cukup baginya untuk mengaktifkan God Ash satu kali di Abis. Tidak ada suara gemuruh yang menyakitkan atau membebaskan.
Yang ada hanyalah ledakan daging dan darah serta gelombang kejut yang menelan pasir sepanjang 50.000 kilometer dalam sekejap. Kusian langsung terdorong mundur oleh gelombang kejut itu. Setengah dari 3.000 tombaknya hancur berkeping-keping. Di belakangnya, dia mendengar hiruk-pikuk tangisan kaget dan jeritan tak percaya. Di depannya, dia tidak bisa melihat apapun kecuali sinar pedang berwarna merah terang dan sepasang mata merah yang menyerupai sepasang jurang maut. Tombak itu hancur, bukan hancur, tapi hancur sisa tombaknya sepotong demi sepotong. Wajahnya yang keriput terus berubah bentuk sebelum tekanan yang mendekat dan menghancurkan hingga satu-satunya hal yang terlihat di wajahnya hanyalah matanya yang tidak berwarna. Cahaya terakhir di matanya bukanlah rasa takut. Itu adalah sebuah ketidakpahaman. Jenis ketidakpahaman yang seharusnya hanya ada dalam mimpi gila. Yunce melangkah melewati Kusian, dan 3.000 tombak batu semuanya lenyap ke pasir seperti kunang-kunang. Kemudian, guru ilahi tua dan cahaya dalam yang menutupi tubuhnya terbelah menjadi dua dan meledak lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, hanya hujan darah dan badai pasir tak berujung yang tersisa. 11 pasang pupil membesar dan berkontraksi dengan liar. Seolah-olah hantu penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya sedang menghisap darah mereka. Setengah dewa, Simen Borong adalah satu-satunya yang berhasil mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri atau persepsi rohaninya, apapun yang terjadi. Dia telah merasakan tekanan setengah dewa dari Simen Boyun berkali-kali saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mengenalnya, belum lagi keinginannya untuk menjadi setengah dewa suatu hari nanti. Aura Yunce masih tetap milik penguasa ilahi, namun tekanan luar biasa yang mengubah anggota tubuhnya menjadi air dan mengguncang jiwanya seperti daun tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan, itu jelas merupakan tekanan dari setengah dewa. Faktanya, itu lebih kuat dari milik Simen Boyun. Bukan hanya itu, ia sedikit lebih kuat dari Mo Beichen, pria yang terkenal sebagai legenda alam jurang kilin. Sebelum keterkejutan mereka berubah menjadi horor, tekanan mimpi buruk itu tiba-tiba mendekat. Target pertama Yunce adalah pria yang berdiri paling dekat dengannya, Helian Jue. Saat God Ash aktif, kekuatan bukanlah satu-satunya kekuatan yang dimiliki Yunce. Dia muncul di hadapan Helian Jue dalam sekejap mata, dan Kaisar begitu tercengang sehingga dia hanya berhasil mengangkat tangannya. Terjadi ledakan keras saat kedua lengannya hancur berkeping-keping hingga menjadi atom. Tubuhnya yang berlumuran darah dan teriakannya menghempaskan entah bagaimana caranya ke dalam pasir. Dia hanya berbalik, tapi dia mengeluarkan suara guntur. Pikiran untuk melarikan diri baru saja terlintas di benak Simen Borong ketika cahaya merah terang muncul di hadapannya berikutnya. Dia langsung merasa seperti sedang diduduki oleh sejuta gunung, tidak bisa bernapas. Yunce, hentikan. Simen Borong mencoba berbicara, tetapi yang didapatnya hanyalah tebasan di dada. Energi pelindungnya hancur seolah tak lebih dari selembar kertas tipis, dan luka mengerikan sedalam beberapa inci muncul di dadanya. Setelah hujan darah hilang, orang dapat melihat tulang-tulangnya yang hancur dan organ-organnya yang terlantar sejelas siang hari. Master Aliansi, Kepala Aula Aliansi Pemujaan Kilin berteriak kaget dan ngeri dan Simen Borong membalikkan badan seperti kantong darah yang bocor. Tiba-tiba, Yunce menghentikan langkahnya dan mengerahkan secerca energi yang sangat besar. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakannya untuk menyeka butiran darah yang menyentuh rambut Yunci. Selanjutnya, dia menyerang Zai Kexi.
Yunce hanya membutuhkan satu pukulan untuk menghancurkan lengan Helian dan melukai Simen Borong dengan parah. Inilah perbedaan sebenarnya antara apa yang disebut alam kepunahan ilahi setengah langkah dan alam kepunahan ilahi yang sebenarnya, perbedaan yang seperti langit dan bumi. Itu juga sebabnya mereka benar-benar kehilangan akal ketika ada kesempatan untuk menjadi dewa setengah. Namun, harga dari keserakahan mereka datang terlalu cepat. Ini bahkan lebih mengerikan daripada skenario terburuk yang mereka bayangkan. Berlari. Lari sekarang, Master Sekte. Semua orang kehilangan keberanian setelah apa yang terjadi pada Kusian, Helian Jue, dan Simen Borong. Pikiran untuk bertahan dan bertarung tidak pernah terlintas di benak mereka karena itu bodoh. Adapun rencana awal mereka untuk membungkam Yunce, itu telah menjadi lelucon paling menyedihkan, paling bodoh dan paling lucu yang pernah mereka bayangkan dalam hidup mereka. Sayangnya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka ambil kembali. Tampaknya Zai Kexi sangat dihormati di Sekte Boulder Mendalam, karena ketiga tetua sebenarnya memilih untuk mendorongnya menjauh ke tempat yang aman dan menyerang Yunce bersama-sama untuk memberinya waktu. Zai Kexi didorong setidaknya 5 km dengan kekuatan gabungan mereka, dan dia tidak menoleh ke belakang. Menyalurkan seluruh kekuatannya, dia terbang ke arah pintu keluar seperti seekor anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Saat ketiga tetua Sekte Boulder Mendalam mengembangkan seni yang sama, mereka mengetahui kekuatan satu sama lain seperti punggung tangan mereka. Mereka dengan mudah dan mulus menggabungkan kekuatan mereka untuk membentuk formasi isolasi yang lebarnya lebih dari 3 km. Ketika itu melilit Yunce, itu menyusut dengan cepat dan mengunci ruang di mana dia berada. Respons Yunce adalah mengayunkan pedangnya. Puluhan ribu retakan muncul di seluruh formasi, dan ketiga tetua tampak seperti baru saja terkena palu. Tubuh mereka bergetar, wajah mereka menjadi pucat, dan darah mengalir deras ke tenggorokan mereka. Mereka memaksanya turun. Mereka meraung sekuat tenaga dan tidak mundur selangkah pun. Formasi mendalam yang terisolasi dengan cepat pulih saat mereka menyuntikkan kekuatan mereka ke dalamnya dengan sekuat tenaga. Api hitam meletus dari pedang berwarna merah terang, dan ketika Yunce mengayunkan pedangnya lagi, pedang itu menembus formasi mendalam yang terisolasi seperti kain jelek. Formasi yang dalam hancur, dan pantulan besar-besaran menyebabkan ketiga tetua muntah darah seperti orang gila. Yang terjadi setelahnya adalah mimpi buruk terbesar dan terakhir dalam hidup mereka. Api iblis bencana abadi menghantam kepala mereka. Kekuatan brutal dari pedang besar menimpa ketiganya dan membuat teriakan mereka kewalahan. Mereka jatuh dari langit seperti 3 meteor yang terbakar. Berdiri tepat di tempatnya, Yunce menatap ke depan tanpa emosi sambil mengayunkan pedang pembunuh iblis pemalu surga ke arah mereka lagi dan lagi. Serigala surgawi yang jatuh mencabik-cabik tubuh mereka, dan langit yang menghancurkan bumi yang menghancurkan mendorong mereka lebih dalam ke jurang kematian. Tubuh mereka bergoyang tak berdaya seperti perahu kecil di tengah badai petir di lautan api hitam. Jeritan mereka begitu mengerikan sehingga Zai Kexi tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia segera melihat 3 pilar terkuat dari sektenya. 3 tetua agung berguling-guling di tengah api hitam seperti 3 hantu berdosa yang disiksa oleh api 9 neraka karena dosa-dosa mereka. Mati rasa menyebar dari kulit kepala hingga ke tulang belakangnya. Setiap tulang di tubuhnya bergetar karena hawa dingin yang menusuk tulang. Tidak ingin melihat orang yang lebih tua menderita dan takut menyia-nyiakan waktu lebih lama lagi. Dia melepaskan energinya yang dalam ke belakangnya seolah itu gratis.
Jika mematahkan pembuluh darahnya yang dalam bisa membuatnya melaju lebih cepat, dia pasti sudah melakukannya. Tapi saat dia hendak melihat ke depan sekali lagi, dia tiba-tiba mendengar suara guntur. Kemudian, matanya bertemu dengan sepasang mata yang membuatnya sangat terguncang. Yun, dia hanya berhasil mengucapkan satu kata sebelum dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita. Kepalanya telah lenyap dari tubuhnya. Dalam satu pukulan, ini seharusnya tidak terjadi, tetapi Master Sekte dari Sekte Mendalam Boulder sangat terkejut dan takut sehingga dia bahkan lupa untuk mengerahkan energi pelindungnya yang dalam, yang merupakan naluri yang tertanam dalam dirinya bertahun-tahun yang lalu. Yunce hanya butuh beberapa saat untuk melenyapkan 4 praktisi kuat dari Sekte Boulder Mendalam, dan Yunce tidak pernah memberi mereka sepatah kata pun atau bahkan sepersekian detik pun untuk bernapas. Mengapa? Karena semua yang hadir di lokasi kejadian adalah orang-orang yang pantas mati. Karena mereka telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni.